Shalom keluarga City of Love Church, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 41 dan 42 berkata, Tuhan menjawab Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu, yaitu Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil oleh siapapun. Hari-hari ini banyak orang khawatir dan karena kekhawatirannya mereka menyusahkan dirinya sendiri. Karena itu ini berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan bilang ambil dan pilih bagian yang terbaik. Nah, ada 3 level hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama tahu, yang kedua kenal, yang ketiga adalah intim. Banyak orang merasa tahu, tapi hanya sekedar tahu Tuhan. Yang kedua, orang merasa kenal dengan Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Yang ketiga, ini adalah intim, dan inilah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil oleh siapapun, yaitu intim dengan Tuhan. Karena itu saudara, hari-hari ini, mari, kalau kita banyak waktu untuk bekerja di rumah, mari ambil, pilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil oleh siapapun, yaitu intim dengan Tuhan. Pada waktu kita intim dengan Tuhan dalam doa, dalam merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mendapat ketenangan, kita akan mendapatkan kekuatan baru di dalam hati kita, sehingga kita akan tenang dalam menghadapi situasi saat ini. Mari pilih, mari ambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil oleh siapapun, yaitu intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom keluarga City of Love Church, saya terus berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Ini adalah shield atau perisai yang dipakai menjadi senjata Kapten Amerika dalam film The Avengers. Tapi hanya fiksi dan hanya ada dalam film. Ada senjata yang sebenarnya, yaitu perisai iman. Firman Tuhan berkata, ambil dan kenakanlah selengkap senjata Allah. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Karena dengan perisai ini, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Virus COVID-19 adalah panah api dari si jahat. Dengan perisai iman, kita akan dapat memadamkannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu iman berbicara percaya. Jangan pernah putus pengharapan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu memiliki pengharapan. Kita harus percaya firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata, Tuhan mengetahui rancangannya buat setiap kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Virus ini hanya sementara waktu, semua ini akan lewat, dan kita akan melihat hari depan yang penuh harapan. Sekalipun malam begitu gelap, tetapi pasti akan ada fajar terang yang akan terbit. Iman harus dari tindakan atau perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu, untuk memadamkan penyebaran virus ini, kita akan beribadah di rumah kita masing-masing selama 2 minggu ke depan. Mari setiap kita juga mengambil langkah iman untuk ikut dalam ibadah secara online melalui YouTube channel City of Love Church pada hari Minggu tanggal 22 dan 29 Maret. Kita duduk di depan TV kita duduk di depan laptop atau HP kita masing-masing untuk mengikuti ibadah online. Saya percaya melalui pujian penyembahan, doa, dan firman Tuhan, setiap kita akan dikuatkan. Dan kita akan merasakan kesegaran secara rohani dan jasmani. Tetap tenang, jaga kesehatan, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom keluarga City of Love Church, saya percaya kita semua sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan. Visi kita adalah melahirkan generasi yang memiliki kehidupan sehat. Dan misi kita adalah membangun generasi yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Saat-saat ini kita semua pasti mau sehat. Dan sehat dimulai dari pikiran kita. Karena itu penting setiap kita memiliki pikiran yang sehat. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan panik. Karena takut, khawatir dan panik adalah virus yang menyerang pikiran kita. Dan virus ini sama bahayanya dengan virus COVID-19. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati berbicara pikiran dan perasaan kita. Dan juga firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam Alkitab, diceritakan bahwa Tuhan Yesus dapat tetap tenang, bahkan tertidur pada waktu ada di tengah-tengah situasi badai. Karena itu, selain badan kita harus sehat, pikiran kita juga harus sehat.
Pikiran yang sehat bukan hanya berpikir positif, tapi lebih tepatnya berpikir dengan iman. Karena vitamin yang paling tepat untuk pikiran kita adalah firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Coba saudara, saat-saat ini kita kurangi waktu untuk kita mendengar atau membaca berita-berita yang membuat kita takut dan khawatir. Dan kita ganti dengan memperbanyak waktu kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetap tenang dan jaga pikiran dan perasaan kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom keluarga City Love Church. Saya berdoa dan berharap kita semua sehat selalu. Saat-saat ini, semua negara sedang berusaha membuat obat yang manjur untuk virus corona. Ada satu obat yang manjur. Obat ini tidak dibuat dari bahan kimia dan bukan hasil produksi pabrik. Obat ini dicatat dalam Alkitab, tepatnya di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Untuk mendapatkan obat ini tidak perlu biaya dan sangat mudah didapat. Karena sudah ada di dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan obat ini. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita atau gembira sudah ada dalam hati kita, tinggal diusahakan. Sukacita bukan karena situasi atau kondisi yang kita lihat atau kita alami. Tapi sukacita kita karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Saya mendengar banyak orang sudah merasa tidak sabar dan merasa bosan. Karena harus bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Sabarlah dalam kesesakan. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Karena doa adalah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita aktifkan dan miliki persediaan obat yang manjur dengan membuat hati kita selalu bersukacita dan terus bangkitkan semangat kita, serta jangan biarkan diri kita patah semangat. Tetap semangat, sampai ketemu hari Minggu di YouTube channel City of Love Church mulai jam 8 pagi. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan semuanya. Bapak Saudara, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dimensi yang baru berbicara satu pengalaman yang baru. Saya percaya pengalaman yang kita alami di hari-hari ini atau di saat-saat ini adalah satu pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ini benar-benar baru buat kita. Pengalaman pada waktu pandemi atau wabah virus COVID-19 ini yang membuat kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga bahkan beribadah di rumah. Karena itu hari ini adalah minggu kedua di mana kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya akan ada lawatan Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat, hadirat Tuhan yang akan menjamah melawat setiap kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu.
Hari ini Bapak Saudara, kita akan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam Alkitab tertulis bahwa ada satu peristiwa di mana Paulus dan Silas pada waktu itu mereka habis didera, mereka habis disiksa dan mereka ada dalam penjara. Tapi kira-kira tengah malam dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan yang tidak enak yang mereka alami. Mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian, memuji dan menyembah Tuhan. Sampai semua orang hukuman yang ada di penjara itu mendengarkan pujian penyembahan itu. Dan kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sehingga gempa bumi itu melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat Paulus dan Silas. Saya percaya pada waktu kita memuji menyembah Tuhan saat-saat ini, mengikuti ibadah ini dan memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka belenggu-belenggu ketakutan kita, belenggu-belenggu kekhawatiran, belenggu-belenggu kepanikan kita akan dilepaskan, akan terlepas kita akan dibebaskan sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan mendapat kesegaran. Mari Bapak Saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Shalom keluarga City of Love Church. Saya percaya kita semua sehat dan ada dalam tangan Tuhan yang ajaib. Dalam Mazmur 71 ayat 14 dan 15, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepada Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan Tuhan dan keselamatan yang daripada Tuhan sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Pesan yang pertama, mari kita semua tetap tekun berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika dia mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kalau kita melihat situasi saat ini dengan mata jasmani, seperti meningkatnya jumlah orang yang terkena virus, bahkan juga jumlah orang yang meninggal, maka kita akan menjadi takut dan khawatir. Tapi saya tetap mengajak kita untuk melihat dengan mata pengharapan, yaitu melihat dengan mata rohani yang tetap percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari virus ini. Dikatakan bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan, dan pengharapan adalah mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Camkan ini, yang tidak kita lihat bukan berarti tidak ada. Ada satu peristiwa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Pada waktu Elisa dikepung oleh tentara Raja Aram. Pada waktu itu Elisa tetap tenang. Tetapi bujang dari Elisa ketakutan karena melihat pasukan tentara yang besar yang mengepung kota mereka. Kemudian Elisa berdoa supaya Tuhan membukakan mata bujangnya. Dikatakan, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Sekarang dia dapat melihat ada pasukan bala tentara Tuhan yang lebih besar dan lebih berkuasa dibandingkan tentara yang mengepung kota mereka. Saya berdoa supaya Tuhan membuka mata setiap kita. Jangan takut sebab lebih besar kuasa yang menyertai kita daripada virus COVID-19. Seperti katakan firman Tuhan bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Termasuk lebih besar dari sakit penyakit apapun. Mari kita semua tetap tekun berharap dan tetap tekun menantikan Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom keluarga City of Love Church. Saya percaya kita semua tetap sehat dan ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di seri sebelumnya. Dalam Mazmur 71 ayat 14 dan 15, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepada Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan Tuhan dan keselamatan yang daripada Tuhan sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya.
Di seri sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa pesan yang pertama adalah tetap tekun berharap kepada Tuhan. Dan pesan yang kedua adalah menambah puji-pujian kepada Tuhan. Tembok Yeriko yang tebal dan sangat kuat diruntuhkan oleh tangan Tuhan pada waktu bangsa Israel bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mazmur 30 ayat 13 mengatakan, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru dan juga tahun double portion buat kita. Firman-Nya ada di Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Setelah kita lulus melewati ini semua, Tuhan akan gantikan dengan warisan 2 kali lipat dan sukacita abadi buat setiap kita. Caranya adalah, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saya melihat jemaat melalui situasi sekarang ini yang tadinya di gereja, malas untuk ikut menyanyi dan memuji Tuhan, sekarang dipaksa untuk jangan lagi malas atau enggan untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Karena pujian kepada Tuhan adalah pengakuan kita bahwa kita percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari, paksa diri kita untuk menambah waktu kita di rumah, bukan untuk mengeluh atau mengkritik, tetapi untuk menyanyikan puji-pujian syukur dan pujian pengagungan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom keluarga City of Love Church, saya percaya kita semua selalu sehat dan ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang berkuasa. Saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di 2 seri sebelumnya. Dalam Mazmur 71 ayat 14 dan 15, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepada Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan Tuhan dan keselamatan yang daripada Tuhan sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Di seri sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa pesan yang pertama adalah tetap tekun berharap kepada Tuhan. Pesan yang kedua adalah menambah puji-pujian kepada Tuhan. Dan sekarang pesan yang ketiga adalah mulut kita menceritakan tentang Tuhan. Mulai saat ini kita stop menceritakan tentang virus corona. Tetapi mulai sekarang kita harus banyak menceritakan kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan, dan keselamatan yang dari Tuhan sepanjang hari. Minggu ini adalah Minggu Paskah, di mana kita akan merayakan kemenangan dan keselamatan yang kita peroleh secara gratis dari Tuhan Yesus Kristus. Iblis sudah dikalahkan, maut juga sudah dikalahkan. Segala penderitaan dan penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53 ayat 3, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi kalau ada orang menghina kita, it's okay. Yesus juga mengalami dihina, bahkan dia bukan hanya dihina, tapi juga mengalami kesakitan dan kesengsaraan. Ayat 4-nya berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Ditegaskan di sini bahwa penyakit dan kesengsaraan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ayat 5-nya berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua pemberontakan dan kejahatan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Ini semua karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih, maka hari Jumat ini kita akan menerima kasih Allah yang dibuktikan dengan kematian anaknya yang tunggal di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kematiannya ini telah menebus semua dosa dan kesalahan kita, serta memberikan keselamatan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari pada saat ini kita yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan, gunakan mulut kita, bukan untuk menceritakan berita yang membangkitkan ketakutan atau kepanikan lagi, tetapi gunakan mulut kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam sepanjang hari yang akan kita lewati. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Shalom keluarga City of Love Church, saya percaya kita semua sehat dan ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Untuk menghadapi dan menjalani situasi saat ini, kita tidak dapat menggunakan kehebatan, kekayaan, kesuksesan, atau ketenaran kita. Dikatakan but now, tetapi sekarang tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan adalah gambaran orang yang bijaksana, yang mendengar firman Tuhan, percaya, dan melakukan dengan setia. Seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu, pada waktu datang hujan, banjir, dan angin melanda, rumahnya tidak rubuh. Hujan, banjir, angin berbicara badai, dan badai pasti berlalu. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti, musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Setelah iman dan pengharapan ada satu lagi, dan ini yang paling besar ialah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Kasih adalah sifat dan tindakan. Paskah berbicara tentang kasih, di mana Allah yang adalah kasih mempunyai sifat kasih dan melakukan tindakan kasih, yaitu turun ke dunia, menjadi manusia, menderita sengsara, disalibkan untuk menebus semua dosa serta kesalahan kita. Karena itu kematian dan kebangkitan Kristus adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Yohanes adalah salah satu murid yang dicatat dalam Alkitab bahwa sampai pada saat Tuhan Yesus disalibkan, dia tetap ada bersama Tuhan Yesus. Yohanes juga adalah murid yang selalu menamakan dirinya sebagai murid yang dikasihi. Saya percaya bukan berarti Yohanes tidak punya rasa takut, tetapi dia begitu yakin akan kasih Tuhan kepada dirinya yang membuat dia juga mengasihi Tuhan Yesus. Tertulis demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih yang ada di dalam Yohanes mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatirannya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Mari kita terima dan penuhi hati kita dengan kasih Tuhan. Dan dengan kasih Tuhan yang ada di dalam kita, kita dapat mengasihi Tuhan, serta mengasihi keluarga dan sesama kita. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Shalom keluarga City of Love Church, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Ini adalah video Vital Minutes yang ke-10. Dan hari Minggu ini, tanggal 10 Mei, kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-10 juga. Happy Anniversary yang ke-10. Kalau melihat angka 10, saya juga mendapat gambaran seperti saklar. Sebuah saklar ada on, ada off, angka 1 berbicara on, angka 0 berbicara off. Kegunaan saklar adalah untuk menyalakan dan menyalurkan aliran listrik. Apa yang terjadi pada waktu kita menyalakan saklar ini? Yang pertama adalah terang. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Walaupun keadaan dan situasi saat ini semuanya gelap, karena kita tidak tahu keadaan ini sampai kapan, ada satu yang tidak boleh gelap, yaitu hati kita. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat hati kita yang tadinya gelap menjadi terang. Karena Tuhan Yesus telah membawa terangnya bercahaya di dalam hati kita. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua adalah kekuatan atau tenaga dan kuasa. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Pada waktu kita on-kan, akan ada power yang artinya kekuatan, tenaga, dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Lukas 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus meng-on-kan tenaga dan kuasa juga kepada kita untuk menguasai keadaan saat ini. Yang ketiga adalah kehidupan. Di ayat 8-10 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Pada waktu kita on-kan terjadi kehidupan. Selama masih bernafas, kita tidak akan pernah berhenti untuk menemui masalah yang selalu datang silih berganti. Namun kita tidak perlu khawatir. Sebagai anak Tuhan, kita mempunyai kehidupan dari Tuhan untuk melewati semua ombak, bahkan badai dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita mulus tanpa masalah. Tetapi Dia berjanji akan selalu ada bersama dengan kita. Dia akan memberikan kekuatan melewati setiap badai kehidupan dengan selamat, dan bahkan membawa kita mengalami hidup yang berkemenangan. Mari, pada anniversary yang ke-10 ini, Tuhan telah meng-on-kan dimensi yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga bersama dengan Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kepada kita terangnya, kekuatan, dan kehidupan. Sehingga kita akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan mulai saat ini dan seterusnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom keluarga City of Love Church, saya percaya kita semua sehat dan ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang dimaksud kunci kerajaan surga adalah kita diberi wewenang untuk menggerakkan surga. Karena itu dikatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Surga akan mengikuti apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita ikat, akan terikat di surga. Dan kalau kita lepaskan, akan terlepas juga di surga. Artinya, ada bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan, tetapi harus dimulai dari bagian yang kita lakukan lebih dulu. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa,
dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang dapat memulihkan negeri kita hanya Tuhan. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan lebih dulu, yaitu yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga adalah mencari wajah Tuhan. Dan yang keempat adalah berbalik dari jalan yang jahat. Firman Tuhan ini yang akan saya sampaikan di ibadah online hari Minggu ini. Sampai ketemu pada hari Minggu, mulai jam 8 pagi di YouTube channel City of Love Church. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom keluarga City of Love Church. Saya bersyukur sampai hari ini kita semua sehat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Besok kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 3 hal penting dalam kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah rumah. Di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dikatakan bahwa Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tempat tinggal kita bukan di dunia ini. Di dunia ini kita hanya sementara. Jangan terlalu betah tinggal di dunia ini. Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat yang lebih indah buat kita semua. Dan Dia akan segera datang kembali untuk menjemput kita semua. Yang kedua adalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun kepada setiap kita. Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh kebenaran, dan roh penolong buat setiap kita. Tuhan memberikan penghibur buat setiap kita dan penolong untuk menolong kita melakukan kebenaran. Yang ketiga adalah kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau kita menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan di dalam keluarga, lingkungan kita, orang-orang yang belum beriman, bahkan orang-orang yang belum kita kenal. Karena itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sangat penting. Karena memberikan dimensi yang baru buat setiap kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.